Selamat datang di Gemiteling. Kisah kali ini akan membawa kita pada perjalanan dua jiwa yang sama-sama terluka. Mereka saling menemukan di tengah gelapnya trauma, saling jatuh cinta meski tahu itu salah, dan berjuang menghadapi pengkhianatan, penyakit, dan masa lalu yang tak pernah pergi. Inilah kisah tentang cinta yang lahir dari luka, perjuangan yang penuh air mata, dan keberanian untuk bertahan. Mari kita mulai ceritanya. Maya adalah seorang psikolog muda dengan reputasi yang mulai dikenal. Dari luar, hidupnya tampak sempurna, cantik, cerdas, berwibawa. Namun, siapa sangka di balik senyum yang selalu ia pasang, ada luka lama yang tak pernah sembuh. Sejak remaja, ia menjadi korban kekerasan dan pelecehan dari ayah tirinya. Luka itu masih membekas, membuatnya sering terbangun di malam hari dengan tangis tertahan. Ardan, di sisi lain, adalah seorang pria pewaris perusahaan besar. Hidupnya tampak penuh kemewahan, namun jiwanya rapuh. Ia mengidap bipolar, kondisi yang membuat emosinya naik turun tak terkendali. Luka terbesarnya adalah trauma karena pernah disekap berhari-hari di dalam kapal oleh orang-orang yang ingin memeras keluarganya. Sejak itu, ia tak bisa melihat air berwarna biru, laut, kolam, bahkan sekadar foto. Semua itu membuat tubuhnya gemetar hebat. Takdir mempertemukan mereka di sebuah ruang konseling. Maya menjadi psikolognya, sementara Ardan adalah pasien barunya. Saat pertama kali masuk, Ardan menatap Maya dengan mata penuh kecurigaan, seperti seseorang yang tak lagi percaya pada siapapun. Namun Maya melihat sesuatu yang berbeda di sana. Ada luka yang begitu dalam, ada permohonan tak terucap. Meski seharusnya ia bersikap profesional, hatinya seolah langsung tertarik. Ia merasakan kehangatan aneh, sebuah rasa yang lama ia kubur. Hari-hari awal berjalan dengan canggung. Ardan sulit bicara, lebih banyak diam dan menunduk. Namun setiap kali Maya tersenyum, ia tampak lebih tenang. Seakan Maya adalah satu-satunya tempat aman yang tersisa. Dalam sesi-sesi berikutnya, Maya mulai mengenal sisi Ardan. Ia ternyata cerdas, penuh humor, tapi menyimpan banyak ketakutan. Malam-malam Ardan penuh mimpi buruk, siang harinya penuh amarah. Kadang ia menangis tanpa alasan, kadang tertawa tanpa sebab. Maya pun sadar, ia sendiri juga pengidap bipolar. Hanya saja, ia lebih mampu mengendalikan diri. Dan justru itu yang membuatnya semakin bisa memahami Ardan. Perlahan, ia bukan lagi sekadar psikolog. Ia menjadi pendengar, teman, bahkan tempat perlindungan. Dan di balik semua itu, hatinya mulai goyah. Malam-malam panjang yang sepi sering diisi dengan bayangan wajah Ardan. Maya berbisik pada dirinya sendiri, ini salah. Aku tidak boleh jatuh cinta pada pasienku. Tapi, mengapa aku tidak bisa menghentikannya? Dan di suatu titik, Maya akhirnya menyadari ia telah jatuh cinta lebih dulu. Cinta itu tumbuh pelan-pelan, seperti api kecil yang lama-lama membesar. Awalnya hanya tatapan yang lebih lama dari biasanya, lalu senyuman yang lebih tulus, hingga percakapan yang tak lagi sekadar tentang terapi. Ardan, yang biasanya dingin dan penuh curiga, perlahan membuka diri. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang malam-malam ketika ia dikurung di dalam kapal, tentang ketakutannya yang masih menghantui. Maya mendengarkan dengan sabar, dan setiap kali Ardan terisak, ia ingin memeluknya. Maya pun mulai berbagi, meski seharusnya ia tidak boleh. Ia menceritakan sedikit tentang masa lalunya, tentang ayah tiri yang menghancurkan masa kecilnya. Ardan menatapnya lama, lalu berkata pelan, kita sama-sama hancur, ya. Kalimat itu membuat Maya tak kuasa menahan air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dimengerti. Hari berganti, mereka mulai bertemu di luar sesi. Ardan mengundang Maya makan malam, awalnya dengan alasan ingin berdiskusi. Tapi percakapan mengalir begitu alami, tawa mereka pecah berkali-kali, seolah dunia di luar mereka tak ada. Namun Maya terus berperang dengan batinnya. Ia tahu ia melanggar batas profesional. Ia tahu hubungan ini berbahaya. Tapi setiap kali ia mencoba menjaga jarak,
Ardan selalu mendekat dengan tatapan yang penuh harap. Suatu malam, Ardan berkata, "Kamu tahu, setiap kali aku ingin mengakhiri hidupku, bayanganmu yang membuatku bertahan. Jadi jangan pernah tinggalkan aku." Kata-kata itu menusuk jantung Maya. Ia tahu, sejak saat itu, ia tak lagi bisa pergi begitu saja. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sepasang mata yang terus mengintai. Reno, sepupu Ardan, memperhatikan hubungan mereka. Ia melihat celah besar, Ardan hanya akan bertahan jika bersama Maya. Dan bagi Reno, itu adalah kunci untuk menghancurkannya. Hubungan mereka semakin dalam, semakin tak bisa dipisahkan. Ardan yang biasanya emosional, kini lebih stabil jika bersama Maya. Maya yang biasanya dihantui mimpi buruk, kini lebih tenang ketika ada Ardan. Namun suatu malam, Maya kembali dikejar masa lalu. Ia bermimpi lagi tentang ayah tirinya, tentang malam-malam penuh siksaan. Ia terbangun sambil menangis. Ardan menenangkannya, memeluknya erat, membisikkan, "Kamu tidak sendiri. Aku ada di sini." Momen itu seharusnya menguatkan mereka. Tapi justru membuat Maya sadar bahwa hubungan mereka dibangun di atas luka yang sama. Ia takut, cinta ini bukan cinta yang sehat, melainkan hanya saling bergantung. Pagi harinya, Maya berkata dengan suara bergetar, "Ardan, mungkin ini salah. Aku takut aku hanya memperburuk kondisimu. Aku harus pergi." Ardan panik. Ia meraih tangan Maya, menatapnya dengan mata penuh air. "Tidak, kamu tidak mengerti, kamu satu-satunya alasan aku masih hidup. Jangan tinggalkan aku, Maya. Jangan." Air mata Maya jatuh. Hatinya hancur. Tapi ia tahu ia harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus membiarkan dirinya terjebak dalam dilema ini. Dengan langkah berat, Maya pergi. Ia meninggalkan Ardan yang berteriak memanggil namanya, meraih udara kosong, seolah kehilangan seluruh dunianya. Dan di sudut ruangan, Reno tersenyum puas. Ia tahu inilah saat yang ditunggunya. Tanpa Maya, Ardan akan hancur. Dan ketika itu terjadi, ia akan mengambil alih segalanya. Kehilangan Maya membuat dunia Ardan runtuh. Ia kembali tenggelam dalam depresi yang dalam. Mood swing-nya semakin parah, malam-malamnya penuh jeritan, siangnya penuh amarah. Reno mulai masuk perlahan. Ia pura-pura peduli, datang dengan dokter yang ia sewa untuk memperburuk keadaan Ardan. Obat yang diberikan tidak menyembuhkan, justru membuat Ardan semakin kacau. Perusahaan pun mulai goyah. Rapat direksi menjadi kacau karena Ardan sering tak hadir atau datang dalam kondisi tidak stabil. Reno perlahan mengambil alih posisi penting, membuat seolah dialah penyelamat. Sementara itu, Maya menghilang. Ia pindah kota, mencoba melupakan semuanya. 5 bulan ia berjuang melawan rasa bersalah dan rindu yang terus menghantui. Namun, setiap malam, ia tetap bermimpi tentang Ardan. Setiap kali ia melihat air biru, ia teringat ketakutannya. Setiap kali ia mendengar berita tentang perusahaan besar, ia teringat wajah Reno yang licik. Suatu pagi, Maya terpaku di depan televisi. Berita itu membuatnya gemetar. Ardan Prasetya, pewaris perusahaan besar, kembali dirawat karena kondisinya yang memburuk. Diduga ada pihak dalam yang ingin mengambil alih kekuasaan. Air mata Maya mengalir deras. Hatinya seolah ditusuk ribuan pisau. Ia sadar, meninggalkan Ardan bukan menyembuhkannya, tapi justru menghancurkannya. Namun sebelum ia mengambil keputusan, seseorang mengetuk pintunya. Seorang wanita anggun berdiri di sana. Wanita itu memperkenalkan diri, "Aku Ratna, ibunya Ardan. Aku datang untuk memohon sesuatu." Bu Ratna duduk dengan wajah penuh lelah. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir teh yang disediakan Maya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Nak, aku tahu kamu menghilang karena merasa bersalah. Tapi aku mohon, anakku sekarat tanpa kamu." Maya menunduk, air matanya jatuh. "Bu, aku takut, aku tidak boleh mencampurkan perasaan dengan profesi. Aku takut aku hanya memperburuk keadaan." Bu Ratna menggeleng. "Tidak, Nak, justru sebaliknya.
Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Saat kamu ada, Ardan tenang. Saat kamu pergi, dia hancur. Kamu bukan sekadar psikolog baginya, kamu adalah obatnya. Maya terdiam. Kata-kata itu menusuk hati terdalamnya. Semua tembok logika yang ia bangun selama ini runtuh. Dengan suara lirih, Bu Ratna berkata, "Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin anakku hidup. Tolonglah, nak, kembalilah padanya." Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh. Hatinya remuk, tapi juga penuh rindu. Akhirnya, dengan napas bergetar, ia berkata, "Baiklah, Bu. Aku akan kembali. Demi Ardan." Bu Ratna meraih tangannya, matanya berbinar penuh harapan. "Terima kasih, nak. Kamu telah memberiku cahaya." Namun di balik itu, Reno mendengar kabar bahwa Maya kembali. Ia murka. "Tidak, aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan rencanaku." Maya kembali ke rumah besar keluarga Ardan. Saat pertama kali melihat Ardan lagi, hatinya hancur. Pria itu kurus, matanya sayu, tubuhnya bergetar. Namun begitu melihat Maya, Ardan menangis. Ia meraih tangannya dengan putus asa. "Jangan pergi lagi, aku mohon." Maya menahannya erat, membisikkan, "Aku di sini, dan aku tidak akan kemana-mana lagi." Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Maya menenangkan Ardan setiap kali serangan traumanya datang. Ia membawanya duduk di tepi kolam, menggenggam tangannya saat tubuhnya gemetar ketakutan. Perlahan, Ardan belajar menghadapi biru yang dulu ia benci. Namun Reno tak tinggal diam. Ia menyebar kabar buruk tentang Maya, menuduh bahwa Maya hanya memanfaatkan Ardan demi harta. Suatu hari, di rapat dewan direksi, Reno mencoba menjatuhkan Ardan. Namun kali ini, Ardan berdiri dengan tegas, Maya di sisinya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Aku memang sakit. Aku memang pernah hancur. Tapi aku bukan gila. Dan orang yang menyelamatkanku adalah dia, Maya. Tanpa dia, aku tidak akan berdiri di sini." Dewan terdiam. Beberapa bahkan menunduk malu. Reno marah besar, tapi bukti penggelapan yang ia lakukan sudah mulai terkuak. Hari itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, Ardan berdiri bukan hanya dengan kekuatan obat, tapi karena cinta yang ia genggam erat. Hari demi hari, kondisi Ardan membaik. Serangan traumanya semakin jarang. Ia mulai berani menghadapi biru laut, bahkan sesekali berdiri di tepi pantai bersama Maya. Maya pun menemukan kekuatan baru. Ia tak lagi hanya melihat dirinya sebagai psikolog yang gagal menjaga batas, tapi sebagai wanita yang akhirnya berani memperjuangkan cintanya sendiri. Hubungan mereka tidak sempurna. Mereka masih sering berdebat, masih kadang diliputi rasa takut. Tapi mereka belajar untuk selalu kembali pada satu hal, cinta. Reno akhirnya dijebloskan ke penjara setelah terbukti melakukan penggelapan dan manipulasi. Perusahaan kembali aman di tangan Ardan, yang kini lebih bijak dan tegas. Suatu sore, Maya dan Ardan duduk di tepi danau. Airnya biru jernih, berkilau diterpa cahaya matahari. Ardan menggenggam tangan Maya erat. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Kamu tahu, dulu biru ini membuatku ketakutan. Tapi sekarang, biru ini mengingatkanku padamu. Tenang, dalam, dan indah." Maya tersenyum, air matanya jatuh. "Dan kamu tahu, dulu aku pikir cinta hanya membawa luka. Tapi kamu mengajarkanku bahwa cinta juga bisa menyembuhkan." Mereka berpelukan, erat, seolah menyatukan. Dua hati yang pernah hancur, kini pulih bersama. Dan di momen itu, keduanya tahu, cinta mereka bukan sekadar pelarian. Cinta mereka adalah obat. Itulah kisah Maya dan Ardan. Dua jiwa yang sama-sama terluka, namun memilih saling menyembuhkan daripada meninggalkan. Dari mereka, kita belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan keberanian untuk tetap bertahan meski luka dan masa lalu begitu berat. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua, bahwa di balik luka terdalam, cinta selalu punya cara untuk menyembuhkan. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Gemiteling.